Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar anak-anak hebat ibu semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar, yaitu pada tema 1 tugasku, dengan subtema 1 tugasku di rumah. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menceritakan suasana hari libur di rumah. Peserta didik mampu menyebutkan kegiatan hari Minggu di rumah. Peserta didik mampu menyebutkan alat-alat yang ada di rumah. Baik anak-anak Ibu hebat semuanya, kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Ayo kita perhatikan gambar yang ada di layar. Di sana itu menceritakan suasana hari libur di rumah Nala. Hari libur yang menyenangkan. Ayah, ibu, Sultan, dan adik liburan di rumah. Mereka bekerja sama membersihkan halaman rumah. Ayah merawat tanaman, ibu menyiram bunga, Sultan menyapu dan membuang sampah. Adik pun turut membantu mengangkat sampah. Jadi, masing-masing anggota keluarga itu mempunyai tugasnya. Baik anak-anak, setelah tadi kita mengetahui hari libur di rumah Nala, jadi semua anggota keluarga itu melakukan aktivitasnya masing-masing. Nah, coba Ibu mau tanya nih sekarang, kalau hari libur itu kalian di rumah ngapain aja? Apakah sama halnya dengan di rumah Nala, membantu ibu atau ayah bekerja di rumah? Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan ketika libur hari Minggu di rumah. Yang pertama itu adalah membersihkan kamar. Biasakan anak-anak, kalau kamar itu harus dibersihkan oleh kita sendiri ya. Karena kamar itu kan tempat tidur kita. Jadi biasakan kita harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Kemudian yang gambar yang kedua itu membantu ibu memasak di dapur. Siapa di sini yang sering membantu memasak ibu di dapur? Ayo. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita pada hari ini. Kita lihat ada 2 gambar atau 2 kegiatan yang ada di layar. Gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak perempuan yang sedang menyapu di halaman rumahnya, membantu ibunya membersihkan perkarangan rumah. Kemudian gambar yang kedua yaitu adalah seorang anak laki-laki yang membawa ember yang membantu ayahnya mencuci mobil. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh aktivitas kita saat libur di rumah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Oke, tadi kan kita sudah belajar dan melihat gambar-gambar aktivitas apa saja yang biasa dilakukan ketika kita libur di rumah. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat-alat apa saja sih yang ada di rumah itu yang biasa kita gunakan. Bisa lihat ya, gambar pertama di situ ada sendok dan garpu. Kemudian ada sapu dan ada pungki tempat membuang sampah. Kemudian ada piring juga ya. Yang tadi itu hanya beberapa contoh kecil alat-alat yang ada di rumah. Sebetulnya masih banyak sekali alat-alat yang ada di rumah. Nanti kalian bisa
di buku tugasnya masing-masing ya. Oke, selanjutnya nih Ibu punya beberapa gambar lagi nih. Ada gambar 1, 2, dan 3. Gambar yang pertama itu sama, masih alat yang ada di rumah, tapi itu biasanya kita duduki. Apa namanya? Kursi. Betul sekali, itu namanya kursi. Gambar yang kedua itu ada, biasanya kita belajar itu menggunakan itu sebagai penopang kita menulis. Apa? Meja. Betul sekali, itu meja belajar ya. Dan gambar yang terakhir adalah yang biasa kita tempat menyimpan baju dan pakaian. Apa? Lemari. Betul sekali. Nah, ketika contoh itu adalah contoh-contoh atau alat-alat yang ada di rumah. Anak-anak, sekarang kita sudah ada di penghujung akhir pembelajaran. Oke, Ibu ingin merefleksikan tentang bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini bersama Ibu. Di situ ada 3 gambar, ada gambar senang, sedih, dan juga marah. Kalian boleh nanti menuliskannya di buku kalian bagaimana perasaan kalian hari ini ya setelah belajar dengan Ibu. Demikian pembuatan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah saya buat bisa bermanfaat